Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam diskusi mata kuliah pengembangan dan sistem manajemen mutu. Hari ini kita memasuki latihan yang ke-24 dengan topik pemangku kepentingan atau stakeholder. Capaian pembelajaran yang kita harapkan adalah mahasiswa mampu menjelaskan tentang pihak pemangku kepentingan atau apa yang disebut dengan stakeholder. Pemangku kepentingan atau stakeholder itu bisa sebagai individu atau kelompok ataupun pihak lain yang bisa mempengaruhi atau tertarik atau dipengaruhi oleh kegiatan organisasi kita. Ya misalnya konsumen, itu termasuk stakeholder kita. Termasuk misalnya pemasok barang-barang atau bahan-bahan baku dalam proses produksi kita, itu termasuk stakeholder kita. Itu semuanya mempunyai keterkaitan dengan kelancaran proses produksi. Itulah yang dikatakan stakeholder. Stakeholder itu adalah mereka-mereka yang memberikan resiko signifikan terhadap keberlanjutan organisasi jika kebutuhan dan harapan mereka tidak dipenuhi. Seperti misalnya pemasok bahan baku kita, maka kalau dia tidak bisa memenuhi kebutuhan kita, maka proses produksi kita akan menjadi terganggu. Kita pun harus bisa memenuhi kebutuhan mereka agar mereka bisa memenuhi kebutuhan kita. Itu yang dikatakan dengan stakeholder. Jadi mereka-mereka yang sangat berperan di dalam proses produksi perusahaan kita. Pihak pemangku kepentingan bisa dari internal, bisa dari eksternal. Dari internal adalah orang-orang yang berada di lingkungan organisasi, ya seperti misalnya karyawan, unit-unit yang lain. Sedangkan eksternal adalah yang saya sebut tadi, mulai dari pemasok, konsumen, kemudian memegang saham, dan bisa juga dari pemerintah yang ada di luar organisasi tapi bisa menentukan atau mempengaruhi jalannya organisasi kita, misalnya dalam bentuk aturan-aturan dan sebagainya. Mengidentifikasi pihak yang berkepentingan atau stakeholder merupakan sebagian dari proses untuk memahami konteks organisasi. Jadi kita harus mengidentifikasi apa stakeholder kita, siapa stakeholder kita, apa yang mereka harus lakukan, sehingga nantinya kita harus memahami dan harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang kita butuhkan, sehingga tidak mengganggu proses produksi atau organisasi yang kita jalankan selama ini. Kemudian organisasi menetapkan hasil apa yang perlu disampaikan ke pihak berkepentingan yang relevan untuk mengurangi terjadinya risiko. Jadi organisasi menetapkan hasil apa yang perlu disampaikan ke pihak berkepentingan atau stakeholder yang relevan untuk mengurangi terjadinya risiko. Jadi harus kita berikan persyaratannya, nilai persyaratannya, bagaimana proses itu tidak mengganggu jalannya organisasi kita sendiri, sehingga mereka walaupun pihak eksternal merupakan menjalankan tugasnya sesuai dengan yang kita harapkan. Tujuannya sebenarnya adalah agar lebih fokus pada pihak-pihak berkepentingan yang relevan yang dapat berdampak pada kemampuan organisasi untuk menyediakan produk dan layanan yang memenuhi persyaratan. Jadi intinya bahwa stakeholder harus kita identifikasi, kemudian apa tugas dia, siapa dia, bagaimana tata kerjanya, dan harus sesuai dengan kebutuhan organisasi kita, sehingga proses produksi berjalan dengan lancar. Termasuk juga konsumen. Konsumen bagaimana, apa yang dia harapkan dari produksi kita. Harus kita penuhi pelayanannya, kualitasnya, dan lain sebagainya,
sehingga mereka merasa puas dengan produksi kita. Demikian juga pihak-pihak lain yang berkontribusi terhadap proses produksi. Harus kita lakukan kerjasama, mengatur regulasinya, sistem-sistemnya, sehingga kapan dia harus melakukan sesuai dengan yang kita harapkan. Mengelola pemangku kepentingan adalah proses di mana saudara bisa mengidentifikasi stakeholder kunci dan memenangkan dukungan mereka. Artinya stakeholder yang mempunyai peran sangat penting pada perusahaan, kita harus bisa memenangkan dukungan mereka sehingga mereka mensupport betul apa yang kita kerjakan sesuai dengan perencanaan dan sesuai dengan kualitas yang kita harapkan. Kemudian analisis pemangku kepentingan ini merupakan tahap awal. Jadi analisa, kita melakukan analisa siapa pemangku kepentingan kita, terutama yang stakeholder kunci, di mana kita akan mengidentifikasi dan mulai untuk memahami siapa saja orang-orang yang berpengaruh terhadap pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dan mampu mendorong perubahan secara signifikan. Jadi kita harus mencari faktor-faktor atau mencari stakeholder yang sangat mempengaruhi proses produksi kita. Dan kita lakukan bagaimana agar mereka semua bisa memenuhi apa yang kita harapkan. Jadi sangat terkait kita dengan orang lain. Jadi contohnya tadi, penyedia bahan baku, proses produksi kita. Kapan dia harus menyediakan, bagaimana kualitasnya, gimana sistem pembayarnya. Dua belah pihak harus sepaham sehingga tidak mengganggu jalannya proses produksi. Termasuk juga konsumen, termasuk itu adalah stakeholder kita. Apa yang mereka butuhkan harus kita penuhi, harus kita memanjakan mereka, memenuhi kebutuhan mereka, semua aspek pelayanan, kualitas dan sebagainya. Dan proses ini sangat terkait dengan proses sebelumnya, yaitu dengan pihak-pihak lain yang kita mampu menghasilkan produk yang sangat dibutuhkan oleh konsumen. Kita harus mempengaruhi banyak orang atau stakeholder yang memiliki kekuatan dan pengaruh sangat penting atau sangat tinggi di perusahaan kita. Karena kalau tidak demikian, maka akan terganggulah proses produksi di perusahaan kita. Dalam hal ini, maka kemampuan berkomunikasi sangatlah penting, karena akan memperlancar dan mempermudah tentang apa yang akan kita jalankan dan kita komunikasikan dengan orang lain, sehingga orang lain mampu memenuhi apa yang kita perlukan. Tentunya kedua belah pihak saling menguntungkan. Kita senang, mereka juga senang, sehingga sinergi ini akan membantu memperlancar proses produksi atau memperlancar apa yang telah kita inginkan sebelumnya. Beberapa pihak pemangku kepentingan dan kebutuhan atau harapannya kita contohkan sebagai berikut. Yang pertama, untuk pihak pemangku kepentingan misalnya pelanggan. Kemudian apa sih kebutuhan dari pelanggan itu apa? Itu pasti mutu, harga yang terjangkau misalnya, harganya yang memadai atau optimal dan sebagainya. Kemudian kinerjanya, termasuk pengiriman produk dan jasa yang kita hasilkan, sehingga mereka nanti ini harus kita penuhi. Ya, kemudian mutunya apa, harganya berapa, kinerjanya bagaimana, dimana tingkat pelayanannya, kita identifikasi itu, sehingga kita nanti harus memenuhi itu semuanya. Kemudian yang kedua, pemilik saham. Misalnya pemilik saham, ini pemilik saham itu apa yang diharapkan? Keuntungannya yang berkelanjutan. Pemilik saham pasti kalau kita bekerja sama dengan orang lain atau orang lain menanam sama kita, pasti dia ingin bahwa keuntungannya berkesinambungan. Yang kedua, ada transparansi. Nah, ini semuanya harus kita penuhi nanti agar mereka mampu memberikan satu kontribusi yang positif pada perusahaan kita. Misalnya, kemudian yang ketiga adalah karyawan, ya, internal ini ya. Di karyawan itu supaya dia bekerja secara maksimal atau kinerjanya tinggi, maka lingkungan kerjanya yang baik. Kemudian perlu juga keselamatan kerja, perlu juga pengakuan dan penghargaan. Nah,
Nah, ini yang contoh-contoh yang harus kita penuhi dari kebutuhan stakeholder karyawan. Kemudian yang keempat misalnya penyedia eksternal atau mitra misalnya. Yang pertama kebutuhannya saling menguntungkan dan yang kedua berkelanjutan. Jadi ini salah satu contoh saja. Untuk penyedia eksternal dan mitra itu yang diperlukan atau kebutuhan diharapkan adalah saling menguntungkan. Dia perlu dan berkelanjutan. Misalnya masyarakat kita anggap sebagai stakeholder, maka yang dibutuhkan misalnya di situ hasil analisis kita misalnya ada perlindungan lingkungan. Jadi kita peduli terhadap lingkungan di sekitar masyarakat itu. Kemudian etika, perilaku etis, kemudian kepatuhan dengan persyaratan hukum dan regulasi. Jadi kita harus taat. Jadi analisis pihak pemangku kepentingan adalah teknik terstruktur yang digunakan untuk memahami kebutuhan dan harapan mereka, memberikan kriteria persyaratan yang harus dimasukkan ke dalam desain dan pengembangan mutu. Jadi kita harus mengidentifikasi apa kepentingannya. Ya, tadi sudah dicontohkan konsumen, apa kepentingan dia. Kemudian tadi ada investor dan lain sebagainya. Kita penuhi dan kita tuangkan dalam desain dan pengembangan sistem ini. Langkah-langkah utama yang harus dilakukan dalam analisis stakeholder atau pemangku kepentingan. Pertama, kita melakukan identifikasi pihak pemangku kepentingan, baik itu internal maupun eksternal yang memiliki kepentingan dalam mutu produk dan jasa organisasi. Itu tadi contohnya misalnya karyawan. Kemudian yang tadi ada pemasok. Ada juga tadi contohnya misalnya pemilik saham atau investor. Ada lagi konsumen. Itu kita identifikasi. Kan sangat mempunyai kepentingan terhadap produk dan jasa. Dan mereka itu mempunyai kepentingan dalam produk dan jasa organisasi. Kemudian kita tentukan kebutuhan utama mereka yang bisa berhubungan dengan produk dan jasa, seperti saja kinerja, daya tahan, atau kebutuhan teknis tertentu. Dapat juga berhubungan dengan metode yang digunakan untuk mencapai produk atau layanan dalam kaitannya dengan efisiensi dan efektivitas. Jadi kita belajarilah bagaimana organisasi ini bisa berjalan secara efisien dan efektif. Semua kebutuhan dipenuhi oleh pihak lain dan kita juga memenuhi kebutuhan pihak stakeholder tadi. Tahap berikutnya adalah mengevaluasi pentingnya kebutuhan mereka masing-masing yang dianggap memiliki nilai tambah atau memberikan bentuk keunggulan kompetitif. Jadi kita mencoba mengevaluasinya. Kemudian yang terakhir menetapkan kriteria berdasarkan kebutuhan yang digunakan sebagai dasar untuk desain dan pengembangan sistem manajemen mutu. Jadi kita apa kriterianya, apa persyaratannya, itu semuanya akan dituangkan dalam sistem manajemen mutu. Demikian saja saudara-saudara sekalian untuk topik yang ke-24 ini. Mudah-mudahan Anda bisa memahami, dan apabila tidak seperti biasa kirimkan pertanyaan melalui SMS atau email ataupun by phone. Kemudian kerjakan tugas-tugas yang telah kerjakan tugas-tugas yang telah ada di dalam buku kerja masing-masing. Buku kerja praktik mahasiswa masing-masing. Mudah-mudahan Anda bisa mengerjakan dengan baik. Kita akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.